Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema masa tersulit dalam kehidupan mantan dimulai saat kita berhenti mengejar-ngejar mantan. Ya. Nah, jadi ketika perpisahan terjadi dan mantan lebih memilih bersama dengan orang ketiga, kita tidak diam saja, kan? Kita kemudian berusaha untuk merebut kembali mantan kembali kepada kita. Kita mengejar-ngejar agar mantan mau kembali kepada kita. Dan apa yang kemudian kita rasakan, apa yang kemudian kita dapatkan, kita melihat mantan justru menjadi semakin menjauh dari kehidupan kita, menjadi semakin akrab, semakin dekat, semakin mesra dengan orang ketiga. Ya. Nah, kenapa demikian? Jadi ketika si mantan ini kita kejar-kejar, maka dia dan orang ketiga itu belum menjadi diri mereka sendiri. Ya. Mereka menjadi begitu dekatnya, menjadi begitu akrabnya, menjadi tidak hanya sepasang kekasih, juga teman berbagi, karena mereka punya satu orang musuh. Jadi musuh mereka sama. Siapa? Kita. Ya, itu yang membuat mereka menjadi tidak terpisahkan. Setiap hari yang mereka diskusikan, yang mereka bicarakan adalah bagaimana caranya menghindari kita. Setiap saat mantan curhat kepada orang ketiga bahwa dia merasa sangat terganggu dengan kehadiran kita, dengan miss call telepon dari kita, dengan usaha kita agar bisa chatting kembali dengan dia. Ya. Di situ kemudian orang ketiga akan menjadi sosok yang begitu mantan butuhkan. Ya, tempat bagi mantan untuk bersandar ketika mereka memiliki musuh yang sama, yakni kehadiran kita di dalam hubungan mereka. Ya. Nah, jadi manusia itu biasa begitu. Ketika mereka punya musuh yang sama, nah, mereka dekat tuh. Mereka bahu-membahu, saling membantu, dan seterusnya. Tetapi ketika musuhnya sudah pergi, biasanya mereka akan mulai menjadi dirinya sendiri, dan mulai mereka akan ribut sendiri. Itu sifat yang sangat manusiawi. Nah, ketika kita terus berusaha mengejar mantan masuk ke dalam kehidupannya, ya maka orang ketiga akan semakin di atas angin. Karena kita belum memberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk menjadi diri mereka sendiri. Ya, nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Ya. Dengan subscribe, apapun yang bisa Anda pelajari, doa-doa yang bisa Anda amalkan, yang Anda lihat melalui
video-video di channel kesayangan kita ini langsung terijazahkan secara otomatis kepada Anda dan langsung bisa mulai Anda amalkan kapan saja. Ya, dan semoga menjadi berkah dan kebaikan untuk Anda. Amin. Nah, jadi penting sekali ya kita memberikan kesempatan kepada mantan dan orang ketiga itu untuk menjadi diri mereka sendiri. Karena setiap manusia itu memang lengkap, punya sifat yang baik, juga punya sifat-sifat yang tidak baik. Apalagi orang ketiga ya. Kalau orang ketiga biasanya sifatnya yang tidak baik lebih banyak daripada sifat-sifatnya yang baik. Jadi contoh ya, orang ketiga sering kita bahas, umumnya itu punya sifat egois. Kalau dia tidak egois, dia tidak akan pernah merebut mantan dari kita. Dan orang yang egois itu juga menempel pada sifat tadi. Sifat pemarah, sifat sombong, kemudian sifat boros, ya. Setelah itu keras hati, dan seterusnya. Jadi sifat buruknya banyak tuh. Cuman sekarang belum kelihatan. Kenapa? Ya karena kehadiran kita tadi. Mereka belum saling memperhatikan karakter dan sifat satu dan lainnya. Karena mereka berdua fokus kepada kehadiran kita. Ketika kita berhenti mengejar-ngejar mantan, bahkan kita menjauh, ya, maka disitulah mereka akan mulai menunjukkan sifat-sifat aslinya satu dan lainnya. Kenapa mantan bisa bertahan dengan kita selama rentang waktu yang sangat lama? Karena kita selalu bersabar, ya, menghadapi sifat mantan yang kekanak-kanakan, menghadapi sifat mantan yang egois dan selalu pengen menang sendiri, menghadapi sifat mantan yang sangat boros, keras kepala, keras hati, dan seterusnya tadi. Ya, sekarang dia bersama dengan orang ketiga yang memiliki koleksi sifat-sifat yang sama dengan dia. Orang yang egois ketemu dengan orang yang egois, ya, pasti rame terus. Orang egois itu kan bisa merasa nyaman ketika dia bersama dengan seseorang yang selalu siap mengalah untuk dia. Orang pemarah ketemu dengan orang pemarah. Bisa dibayangkan. Itu kalau sampai menikah, ya, itu rumah tangganya itu mungkin ributnya itu dari pagi sampai pagi lagi. Dan itu terus berulang. Itu yang kemudian membuat orang di zaman sekarang begitu mudah berpisah, begitu mudah bercerai. Karena tidak dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Nah, itulah yang akan terjadi kepada mantan. Dan disitulah masa-masa tersulit dalam kehidupan mantan bersama orang ketiga sedang dimulai. Ya, nah, jadi semakin cepat sebenarnya kita menjauh dari kehidupan mantan bersama orang ketiga, semakin cepat pula orang ketiga dan mantan akan berpisah. Mereka akan semakin awet, ya, ketika kita terus hadir, tetapi ketika kita menjauh, ya, kita menyibukkan diri dan kita belajar tidak peduli dengan kehidupan mantan dan orang ketiga, maka disitulah mantan dan orang ketiga akan merasakan realita hidup yang sesungguhnya, yang tidak enak. Ya, kalau awal-awal kan masih cinta-cintanya. Cinta itu kan bisa menutup segala sifat pada diri manusia, sehingga biarpun orang punya sifat yang tidak baik,
belum kelihatan karena cinta yang sangat besar. Ditambah pula dengan kehadiran kita, semakin besar pula rasa cinta dan rasa saling membutuhkan tadi. Ya, tetapi ketika kita menjauh, nah, maka dia akan mulai melihat, oh egois, oh pemarah, ya, oh bertengkar terus dan seterusnya. Dan manusia itu secara umum, ya, seluruh manusia itu yang dia cari sebenarnya ketenangan hati. Maka orang egois, dia bisa merasa nyaman, merasa tentram ketika dia memiliki pasangan yang dewasa, yang siap mengalah, yang bijaksana, dan seterusnya. Ketika seseorang yang egois ketemu dengan seseorang yang egois, bertengkar setiap hari, tidak ada kenyamanan lagi, maka disitulah mereka akan berpisah. Ya, nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa kembali ke pekerjaan kita, kita bisa kembali ke pendidikan kita, ya, dan itu yang sangat penting karena pendidikan adalah modal masa depan kita, kan. Kemudian kita kembali kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita, ya. Kemudian kita bisa menekuni berbagai hobi-hobi kita. Dan yang paling penting, kita terus memperbanyak ibadah-ibadah kita. Ketika hati kita manusiawi sekali, merasa kangen, merasa rindu banget kepada mantan. Sementara mantan bersama orang ketiga tidak mau kita dekati dan tidak bisa untuk kita dekati. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengobati rasa kangen kita? Perbanyak berzikir, ya, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mengaji. Karena mengaji, memperbanyak membaca Al-Quran itu adalah obat yang terbaik untuk hati kita. Nah, maka di dalam surat Al-Isra ayat 82 kita diajarkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.